Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Perkenalkan, nama saya Ernanda Dwi Fitriani, nomor absen 10, akan menjelaskan materi tugas 9, yaitu tugas presentasi mengenai materi proses costing. Sebelumnya, izin untuk share screen ya, Bu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi proses costing. Selanjutnya, gambaran singkat mengenai proses costing, yaitu proses costing adalah suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada perusahaan yang dimana perusahaan itu dalam menghasilkan produk itu secara terus-menerus, secara massal, dan berkesinambungan melalui serangkaian proses. Serangkaian proses ini dimaksud biasanya kan kalau eh, suatu perusahaan atau pabrik itu pasti mempunyai beberapa departemen untuk menghasilkan suatu produk sampai menjadi produk barang jadi. Nah, di mana produk-produk itu yang dihasilkan dalam suatu perusahaan tersebut merupakan produk yang seragam atau identik dan jumlah yang dihasilkan per bulan sama dengan ada perencanaan produksi. Jadi biasanya itu ada perencanaan produksi setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu kita tahu mau produksi berapa dengan rincian produk-produknya apa, semacam itu. Selanjutnya, perbedaan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dan juga pesanan. Nah, di sini dalam job order costing itu biaya dihitung pada setiap pesanan. Karena kan kalau di order costing setiap kita memproduksi barang itu kita harus mau menerima pesanan dulu. Jadi kita memproduksinya itu tergantung dengan pesanannya semacam itu. Jadi kita menghitungnya otomatis juga setiap pesanan dan setiap pesanan itu juga belum tentu sama. Kemudian kalau untuk proses costing, itu biaya itu diakumulasikan per departemen per periode akuntansi. Karena kan tadi produknya kan yang dihasilkan selalu sama. Nah, maka akan perlu beberapa departemen untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi departemen per departemen itu pasti mempunyai eh, biaya yang dikeluarkan, kemudian diakumulasikan setiap periode tertentu. Misalnya umumnya itu diakumulasikan setiap bulannya. Jadi ada rincian tiap departemen itu mengeluarkan biaya apa saja dan produk apa yang berapa unit produk yang dia hasilkan. Kemudian, produk yang dihasilkan umumnya memiliki spesifikasi tertentu. Karena berdasarkan pesanan, otomatis kan pasti ada namanya kayak request atau permintaan tertentu dari pelanggan terhadap pesanannya. Jadi setiap pesanan itu pasti ada mohon maaf, ada spesifikasi yang berbeda-beda. Kemudian, kalau untuk proses costing itu produknya itu sama dan identik. Karena kan kita eh, memproduksi terus-menerus kan ya. Jadi kalau kita produksi terus-menerus ya kita hanya memproduksi itu, bukan tergantung dengan permintaan apa yang diminta oleh pelanggan. Kemudian penyatatan biaya menggunakan job order sheet. Dikarenakan kita dalam job order sheet itu kita merupakan biaya apa namanya produksinya per pesanan, maka setiap pesanan itu pasti ada catatan eh, berapa bahan baku, BTK dan juga BOP yang digunakan dalam memproduksi pesanan dari pelanggan tersebut. Kemudian kalau untuk proses costing itu pencatatan biaya dilakukan pada laporan produksi atau laporan biaya produksi per departemen. Jadi tiap departemen itu pasti punya laporan biaya produksi untuk mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang dia keluarkan atau yang dia gunakan dalam memproduksi produk yang dia produksi dalam periode tertentu atau periode bulanan misalnya. Kemudian perhitungan biaya per unit dengan membagi jumlah pengeluaran dengan produk yang dihasilkan. Kalau untuk proses costing itu perhitungan biaya per unit itu dilakukan setiap departemen karena kan ya itu tadi setiap departemen kan pasti ada biaya-biaya yang berbeda-beda kan ya. Jadi nanti biaya pada departemen itu apa saja, kemudian yang dihasilkan berapa saja, dan nanti pasti akan biayanya akan ditransfer
ke departemen-departemen selanjutnya sampai nanti menjadi produk jadi. Dikarenakan bahan baku atau mohon maaf barang jadi di departemen satu misalnya itu akan menjadi bahan baku di departemen A, di departemen 2 dan otomatis departemen 2 itu akan menerima biaya yang transferan dari departemen sebelumnya. Jadi akan terus ditransfer ke departemen-departemen selanjutnya sampai menjadi produk jadi. Selanjutnya ada pemisahan biaya dalam JOC, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kalau di proses costing itu tidak ada pemisahan biaya. Kemudian BOP dibebankan terdiri dari berbagai macam biaya selain BB dan BTKL dalam job order costing. Karena kan kita perlu dalam JOC kita perlu BOP dibebankan karena agar kita bisa menentukan berapa harga jual. Karena JOC sistemnya pesanan, otomatis kalau kita membuka pesanan kita harus memberitahu dong berapa harga dalam produk yang kita jual. Nah, untuk itu kita perlu BOP dibebankan terlebih dahulu selain BB dan BTKL semacam listrik, bahan bakar, seperti itu. Kalau dalam proses costing itu BOP-nya itu umumnya bisa menggunakan BOP aktual saja, tidak perlu menggunakan BOP dibebankan. Tapi juga bisa, teman umumnya bisa langsung BOP sesungguhnya saja karena kan di sini biayanya itu bukan untuk menentukan harga jual yang penentuan saat harga jual di awal gitu kan, tapi hanya untuk pengendalian saja, tapi juga untuk penentuan harga jual, cuma tidak di awal. Jadi biaya-biayanya itu bisa langsung dimasukkan ke barang dalam proses. Next, akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan dalam proses costing. Nah, perbedaan utamanya antara akuntansi di JOC dan juga PC itu yang pertama, semua biaya itu dibebankan dan dicatat berdasarkan departemen, bukan per pesanan. Kemudian, jika membutuhkan lebih dari satu departemen untuk menghasilkan produk, biaya ditransfer dari departemen satu ke departemen yang lain-lainnya. Jadi, departemen lain akan menerima transferan biaya dari departemen sebelumnya sampai menjadi produk jadi. Kemudian yang pertama untuk bahan baku, itu dasar pencatatannya itu menggunakan bukti permintaan bahan baku untuk pengendalian bahan baku. Kemudian jika tidak, maka metode persediaan menggunakan periodik, yaitu dari persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian dan kita kurangkan dengan persediaan akhir. Jurnalnya, yaitu misal itu barang dalam proses Departemen satu ini sebenarnya itu hanya untuk memudahkan kita ada pengertian Departemen satunya ini. Kemudian pada persediaan bahan baku. Kemudian selanjutnya ketika nanti ditransfer ke departemen selanjutnya, maka kita mengurangkan atau menghilangkan biaya di departemen satu, kita pindahkan ke departemen 2. Selanjutnya untuk TKL, itu ada pembebanan BTKL. Pembebanan BTKL itu langsung ke departemen sama. Kemudian pencatatannya itu menggunakan kartu jam kerja. Jadi setiap departemen itu ada catatannya siapa yang bekerja dalam departemen tersebut, kemudian berapa jam, kemudian apa yang dia lakukan. Nah, semacam itu. Kemudian tugas-tugasnya seperti apa, semacam itu. Kalau BOP itu semua biaya yang dikeluarkan bisa langsung dibebankan ke BDP. Seperti tadi yang saya jelaskan dalam perbedaan antara JOC dan PC, itu BDP itu bisa langsung dimasukkan ke BDP, tidak harus ke BOP dimasukkan ke BOP dibebankan. Semacam ini. Jadi barang dalam proses itu akun-akun yang dikredit seperti penyusutan atau mungkin listrik, bahan bakar atau mungkin biaya-biaya transportasi semacam itu. Kemudian dalam pemindahan sama. Dan kalau untuk BTKL, ini jurnalnya itu barang dalam proses pada utang upah. Kenapa kok utang upah bukan beban gaji? Karena ini hanya singkatan saja. Karena kan biasanya kita menggaji kan setiap bulan sekali ya umumnya. Jadinya eh, kita itu pas membebankan gajinya itu kan beban gaji pada utang upah. Nah, kemudian barang dalam proses pada beban gaji gitu. Nah, kita tinggal mencoret aja dari yang sisi debit dan sisi kredit beban gaji tadi kita coret dan kita langsung ke barang dalam proses pada utang upah semacam itu. Dan selanjutnya ada penggabungan BTK dan BOP menjadi biaya konversi yang biasa kita dengar. Jadi biaya konversi adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Karena kan bahan baku tidak bisa langsung untuk menjadi barang jadi tanpa ada bantuan pekerjanya atau mungkin biaya-biaya pendukungnya. Jadi kita membutuhkan biaya konversi.
Selanjutnya, laporan biaya produksi dalam proses costing. Itu ada metode FIFO dan metode average. Selanjutnya, saya izin untuk men-share spreadsheet untuk menjelaskan laporan biaya produksi. Jadi, di sini saya menggunakan salah satu soal di buku untuk saya gunakan sebagai contoh pembuatan laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO dan juga metode LIFO. Nah, dari soal ini ada beberapa informasi yang bisa kita jadikan untuk membuat laporan biaya produksi. Nah, itu biaya yang dibawakan departemen ada biaya pada persediaan awal yang melekat pada persediaan awal dan biaya yang ditambahkan pada bulan berjalan sebesar ini. Kemudian catatannya ada persediaan awal barang dalam proses, itu seperti kiriman dari periode sebelumnya, jadi menjadi BDP awal di periode yang ini sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian BB-nya 60% dan biaya konversinya 20%. Kemudian ada unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya yaitu 850 unit. Dan ada persediaan akhir sebanyak 150 unit dengan tingkat penyelesaiannya BB-nya 100%, TKA-nya 60%, dan BOP-nya 50%. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya, dalam kita perlu menghitung rumus unit ekuivalen agar kita bisa mengetahui kayak kita itu bisa mengira-ngira, bukan mengira-ngira, seperti kita mengetahui dengan rumus tertentu berapa sih sebenarnya jadinya barang tersebut. Nah, jadi rumusnya untuk metode Vivo itu ada BDP awal kita kali dengan tingkat penyelesaian yang masih dibutuhkan. Karena kan dalam BDP awal tadi ada 100 unit. Cuma kan ada dalam tingkat penyelesaiannya itu kan ini masih belum 100% penuh dalam 100 unit tersebut. Jadi kalau di metode Vivo kita tidak menggunakan langsung 60% atau 20%-nya, tapi kita membutuhkan berapa persen sih kita yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, semacam itu. Kemudian ada produk jadi dikurangi dengan BDP awal. Nah, ini untuk memisahkan produk jadi dari, kan itu kan pasti tadi kan ada 100% barang dalam proses. Nah, kemudian ada barang jadi atau barang yang ditransfer ke departemen berikutnya itu 850. Dalam 850 itu kan pasti ada 100 unit dari barang dalam prosesnya. Nah, rumus produk jadi dikurangi BDP awal itu biar kita mengetahui berapa sih produk dari pure periode tersebut yang jadi juga pada periode tersebut. Tidak ada campuran dari BDP-nya. Kemudian kita tambahkan dengan BDP akhir dan tingkat penyelesaiannya. Yang pertama, untuk menghitung yang ini, BDP awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, itu tadi kan BBB-nya itu masih 60%. Jadi kita masih membutuhkan 40% ya kan. Tinggal kita kalikan saja dari 100 unit, kita kalikan dengan 40%. Kemudian yang BTK dan BOP ini kan biaya konversi gabungan. Jadi sama tarifnya itu 80% karena di sini tarifnya masih 20%. Semacam ini. Jadi untuk unit ekuivalen pada persediaan awal itu untuk BB-nya 40%, BTK dan BOP-nya itu 80. Mohon maaf 40 unit dan BTK dan BEP-nya itu 80 unit. Kemudian yang kedua itu untuk menghitung ini produk jadi dikurangi produk awal yaitu dengan istilah dimulai pada periode tersebut dan selesai juga pada periode tersebut juga yaitu unit keluar dikurangi persediaan awal. Jadi kan unit keluarannya 850. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan awalnya 150. Mohon maaf 100. Tinggal kita kurangkan. Nah, jadi 750. Selanjutnya untuk persediaan akhir, unit unit ekonomi persediaan akhir, kalau di sini tidak perlu sama seperti persediaan awal yang berapa sih tingkat penyelesaiannya. Kalau ini ya tergantung dengan
ikut dengan persentasenya. Di sini kan persentasenya 100% untuk BB, TKL-nya 60%, dan BOP-nya 50%. Jadi kita tinggal kalikan juga 150. Nah, ini unit ekuivalen pada persediaan akhir. Kemudian kita perlu mengetahui berapa sih jumlah unit ekuivalen secara keseluruhannya. Nah, kita kan tadi sudah tahu pada persediaan awalnya kan ini, yang sudah kita hitung 40, 80, dan 80 sudah masuk di sini. Kemudian yang dimulai dan diselesaikan tadi kan 750. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Kemudian kalau untuk persediaan akhirnya yang baru tadi kita hitung, yaitu 150, kemudian 90 untuk TKL, dan 75 untuk BOP. Nah, ini total unit ekuivalennya pada Departemen Pemotongan. Kemudian biaya per unit ekuivalennya. Nah, kita menggunakan biaya dari sini. Sini. Kemudian tinggal kita bagi dengan BTKL, BB, dan BOP-nya tergantung dengan ekuivalen yang di sini. Sudah saya hitung seperti ini. Ini tinggal dikalikan ini. Dibagi, mohon maaf. Kemudian selanjutnya ini dibagi dengan ini. Kemudian ini juga dibagi dengan unit ekuivalen di BOP ini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke laporan biaya produksinya. Tadi kita tahu persediaan awalnya itu kan 100. Kemudian yang dimulai pada periode ini itu 900. Ini dari mana? Padahal tadi di sini tidak ada keterangan 900-nya. Itu dari sini, sebentar. Jadi, kita bisa mengetahui dengan cara unit yang ditransfer ke departemen berikutnya tadi kan 850 dan pada persediaan akhirnya itu kan 150. Jadi unit produksi yang terjadi pada departemen itu kan jumlahnya 1000. Nah, kemudian tapi kan dalam 1000 itu kan pasti ada apa namanya barang dalam proses awal, ya kan? Nah, maka itu kita tinggal kurangi dengan 100, tadi kan persediaan awalnya 100, maka ada 900. Jadi ini adalah produksi atau unit produksi yang pure diproduksi pada bulan tersebut, semacam itu. Kemudian ini tinggal kita sum, kita jumlahkan, hasilnya 1000. Kemudian tadi yang ditransfer itu 850 dan persediaan akhirnya itu 150. Sama ini kita sum juga. Nah, hasilnya sama antara ini dan ini 1000 dan juga 1000 di sini harusnya harus sama. Selanjutnya kita menghitung biaya yang dibebankan ke departemen. Yang pertama, biaya dari transferan persediaan awal tadi. Ini kan biayanya itu dari sini, dari soal sudah ada biaya persediaan awal BB, BTA, dan BOP, tinggal kita pindahkan di sini dan jumlahnya adalah 3.915. Kemudian biaya ditambahkan selama periode dari sini juga. Jadi dalam periode itu di departemen tersebut telah mengeluarkan bahan baku BTKL dengan rincian seperti ini dan dengan jumlah 92.540. Kemudian total biaya yang dibebankan maka kita tinggal menjumlahkan dari persediaan awal kita jumlahkan dengan mohon maaf dari persediaan awal kita jumlahkan dengan biaya yang ditambahkan. Selanjutnya, untuk unit ekuivalennya yang sudah kita hitung tadi kan kita sudah menghitung jumlah ekuivalen itu 940 untuk BP, 920 untuk TKL, dan 905 untuk BOP. Tinggal kita masukkan saja. 940, kemudian 920, kemudian 905. Nah, untuk biaya per unitnya ini tinggal kita
bagi saja. Ini kita bagi, kita bagi dengan ini. Nah, ini. Jadi total biaya per unitnya itu adalah 100. Jadi tadi kan ini cuma rincian per BB, TKL, dan juga BOP-nya. Nah, kalau dalam satu per unitnya itu kita membutuhkan biaya per unitnya itu yaitu Rp100. Selanjutnya untuk biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama, biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Nah, yang ditransfer di Departemen Perakitan tadi ada 850 unit. Nah, dalam 850 unit itu kan juga ada 100 unit dari BDP. Jadi kita pisahkan antara BDP-nya dengan biaya dengan produk yang pure dari bulan atau periode tersebut. Tadi kan dalam persediaan awal ada 100 unit semuanya. Kemudian dengan tingkat penyelesaian tadi sebenarnya 60 dan 80, tapi kan kita hanya perlu mengambil yang perlu diselesaikan saja. Jadi 40 dan juga 80. Kemudian yang ini yang kita hitung tadi, yang dimulai dan diselesaikan ini 750 kita masukkan dengan tingkat penyelesaian 100%, karena kan sudah jadi. Kemudian unit ekuivalennya, kita masukkan saja yang di sini, yang sudah tadi kita hitung. Kemudian, kalau di sini tetap 750. Dan biaya per unitnya, itu kita mengambil dari sini. Nah, kemudian dalam persediaan awal, tadi kan ada biaya yang melekat pada persediaan awal di sini. Dan sudah kita hitung jumlahnya di sini, 3.915. Ini kita masukkan di sini. Selanjutnya, kita tinggal mengalihkan biaya dengan unit ekuivalennya. Nah, jadi total biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan itu sebesar 84.935. Selanjutnya, untuk itu adalah persediaan akhir BDP. Tadi kan tentang yang ditransfer, kemudian ini tentang persediaan akhir BDP. Itu tadi kan persediaannya unitnya 150 dengan tingkat penyelesaiannya ada yang 100 untuk BB, 60% untuk TKL, dan 50% untuk BOP. Kita masukkan semuanya di sini, sudah saya masukkan. Kemudian tinggal kita kalikan, ya, dan kita tinggal copy saja dari sini. Nah, selanjutnya ini biaya per unitnya sama dengan yang di sini. Terus tinggal kita kalikan saja. Nah, kemudian kan ini sudah ketemu biaya dalam yang digunakan dalam BDP akhir. Kemudian untuk mengetahui total biaya yang dipertanggungjawabkan itu kita tinggal menambahkan biaya dari sini, dari yang kita transfer ke departemen selanjutnya atau barang jadinya kita, atau barang jadi di departemen tersebut. Kemudian kita tambahkan dengan BDP yang masih belum selesai, tapi yang sudah kita produksi juga di sini. Dan hasilnya ini harus sama dengan yang di sini. Karena sebenarnya ini konsepnya juga sama. Maka ini harus sama. Kalau sama, maka sudah benar. Untuk selanjutnya, untuk metode average. Perhitungannya, itu kita rumusnya berbeda dan lebih simpel dari Vivo. Yaitu seperti umumnya, itu rumus unit ekuivalen, produk selesai, kita tambahkan dengan BDP akhir yang sudah dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik tentang persediaan awalnya. Kalau tadi kan masih ada tentang persediaan awal. Kalau ini hanya perlu tentang persediaan akhirnya saja.
Tadi yang sudah ditransfer 850 dan kita tadi sudah menghitung unit ekuivalen persediaan akhirnya segini. Kemudian yang berbeda untuk jumlah unit ekuivalennya, kita hanya perlu menambahkan barang yang ditransfer dengan unit ekuivalen persediaan akhir saja. Kalau yang di sini kan masih ada persediaan unit ekuivalen, mohon maaf ini salah. Unit ekuivalen persediaan akhir, kemudian yang dimulai dan diselesaikan, dan ada persediaan akhir. Kalau ini cukup ditransfer ke departemen selanjutnya dan persediaan akhirnya. Selanjutnya, untuk ditransfer ke departemen ini kita perlu memasukkan bahan bakunya. Bahan bakunya tadi kan 850. Ini semuanya sama. Kemudian untuk persediaan akhirnya kita tinggal masukkan dari sini. Nah, jadi kita tinggal menambahkan antara yang ditransfer ke ini. Udah. Selanjutnya, kita menghitung biaya rata-rata timbang per unit. Kalau tadi kan kita biayanya hanya perlu menggunakan dari yang di sini saja. Tapi kalau menggunakan rata-rata, ini kita perlu menggunakan penambahan dari persediaan awal dan kita tambahkan dengan yang ditambahkan pada bulan berjalan, kita tambahkan dengan unitnya. Karena kan ini merupakan metode rata-rata. Berbeda dengan Vivo, kita hanya membagi biaya, eh, perhitungan biaya itu hanya dengan biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut saja dengan unit ekuivalennya. Maka kita tinggal